Itu kan nggak pernah kita omongin, nggak pernah muncul di sosial media dan lain sebagainya, nggak pernah muncul di koran, di televisi dan radio dan lain sebagainya. Ya kita bahas bolak-balik sesuatu yang kadang-kadang doesn't matter to them gitu loh, nggak bermakna, nggak berarti buat mereka. Di saat kebutuhannya anak, contohnya itu tidak terpenuhi sehingga ijazah ditahan karena banyak tunggakan di sekolah. Gitu ya, anaknya nggak bisa berkreasi dan nggak bisa melanjutkan pekerjaan. Wong cilik itu hakikatnya itu adalah sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya kaum senda jepit ya, tapi masyarakat menengah yang saat ini berjuang di Jakarta, di kota-kota besar ataupun yang ada di desa-desa gitu segala macam ya, yang mungkin pendapatannya juga cukup untuk bulan ini, cukup untuk hari ini ya. Mereka tidak kelaparan tapi mereka juga tidak berkelebihan gitu ya. Kalau mereka itu bekerja karena hanya untuk penghasilan, ujungnya nanti akan bersungut-sungut. Kalau mereka bekerja karena mereka itu hanya untuk status gitu ya, nanti ujungnya juga akan frustrasi gitu ya. Banyak sih ya, saya kan tinggal di Jakarta Selatan ya, saya turun di Jakarta Timur, dan sesuatu dapil yang saya tidak kenal, meskipun itu sebelah-sebelahan ya. Tinggal lewat Kalibata udah ke Cawang gitu kan ya, dari Pancoran juga dekat gitu kan. Nah tapi ternyata selama ini saya tidak pernah jarang sekali ke Jakarta Timur gitu ya. Nah ketika turun di Jakarta Timur, di 10 kecamatan, 65 kelurahan, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang selama ini juga kita nggak terlalu angkat di media ataupun kita pernah lihat di media gitu ya, termasuk kebutuhan mereka sehari-hari, bagaimana mereka, kepedulian mereka terhadap anak mereka, kepedulian mereka terhadap pendidikan mereka, aktualisasi diri dari seorang ibu, seorang bapak gitu ya. Nah di Jakarta Timur itu kan ini kan wilayah perkotaan dan ini sangat padat sekali ya. Satu kota madya udah satu dapil ya. Saya lihat teman-teman tuh banyak yang punya 4-5 kabupaten gitu ya, sampai ada yang 7 kabupaten. Saya cuma satu kota madya doang gitu ya, cuma 10 kecamatan tok gitu. Jadi tapi padat sekali ya, padat sekali, dan juga tantangan di sana sebagai masyarakat perkotaan saya paham. Karena kebetulan saya juga lahir dan besar dan juga menikah dan berkarya di Jakarta, jadi agak mengerti bahasa mereka, kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Dan memang yang paling menantang waktu itu adalah permasalahan sehari-hari yang mereka hadapi, kadang-kadang jomplang gitu ya, dengan yang ada di sosial media, yang ada di media. Itu kadang-kadang yang mereka pikirkan di back mind mereka, di bawah alam sadar mereka itu kan kadang-kadang kan yang nggak pernah kita bahas, tentang stres mereka, tentang bagaimana mereka, impian mereka, bagaimana mereka menjadi ingin anak-anaknya sukses, dia ingin suaminya juga berhasil, bagaimana mereka punya, ibu-ibu ingin punya kegiatan, itu kan nggak pernah kita omongin, nggak pernah muncul di sosial media dan lain sebagainya, nggak pernah muncul di koran, di televisi dan radio dan lain sebagainya. Ya kita bahas bolak-balik sesuatu yang kadang-kadang doesn't matter to them gitu loh, nggak bermakna, nggak berarti buat mereka. Dan itu saya belajar ketika mengerti bahasa perut gitu ya. Bahasa perut yang ada dari leher sampai ke bawah gitu kan ya. Sesuatu yang ada di alam bawah sadar mereka. Yang mereka sebenarnya juga ternyata mereka punya kekhawatiran, punya mimpi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau menurut saya membuat saya jadi lebih mengenal kebutuhan orang per orang ya. Kebutuhan dari rumah per rumah. Dan terutama ketika pandemi ya, pandemi COVID-19, itulah tantangan yang sangat terbesar terutama di Jakarta Timur, terutama ketika kita melihat mereka tidak bisa bersekolah, mereka tidak bisa beraktivitas, mereka dipecat, mereka usahanya tutup, mereka ngutang dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk menghadirkan solusi gitu ya, solusi yang real buat mereka, what's really matter to them gitu ya, terutama buat kelangsungan hidup mereka. Nah, satu hal yang perlu saya selalu garis bawahi kepada mereka bahwa menjaga anak dan memastikan bahwa anak kita terus sekolah itu adalah masa depan juga gitu. Jadi jangan hanya mikirkan apa yang kita makan hari ini atau besok atau minggu depan, tapi juga bagaimana kita bisa komitmen untuk mengurus anak kita. Karena biar bagaimanapun kadang-kadang banyak sekali bantuan, mereka nggak fokus pada urusan anak, terus bantuan itu kemudian dialihkan ke urusan yang lain, misalnya bayar tunggakan lah, bayar listrik lah, sementara di saat kebutuhannya anak contohnya itu tidak terpenuhi sehingga ijazah ditahan karena banyak tunggakan di sekolah.
gitu ya, anaknya nggak bisa berkreasi dan nggak bisa melanjutkan pekerjaan. Hal-hal seperti itu yang kalau menurut saya tuh kadang-kadang seringkali ya tidak kita sadari dan tidak kita lihat itu menjadi masalah mereka. Pertama saya kenal PDI dari kecil ya, dari tahun 1982 ketika saya umurnya masih kira-kira mungkin masih 10 tahun ya. Saya sudah ikut kampanye PDI gitu ya sama bapak saya di lapangan Banteng gitu ya. Terus juga saya tidak memilih PDI sejak awal dan keluarga saya juga sangat dekat dengan PDI gitu ya, dengan bukan hanya tokoh PDI tapi juga masyarakat PDI gitu. Jadi memang dari kecil sampai sekarang memang nggak ada pilihan lain. Partai itu cuma satu ya, PDI Perjuangan. PDI dan PDI Perjuangan, hanya itu aja pilihannya. Jadi saya sangat narrow minded ya dalam hal itu ya. Kebetulan juga istri saya PDI gitu ya, jadi keluarga istri juga PDI semuanya gitu. Jadi ya, dan juga saya bukan hanya karena karena urusan keluarga dan segala macam, tapi juga program kerjanya, program perjuangannya, ideologinya itu pas banget gitu ya, klop banget sama kita. Jadi memang kalau dibilang PDI itu simbol sebuah perlawanan, simbol suatu perjuangan, bahkan sejak di zamannya PDI belum ada perjuangannya itu juga adalah identik dengan berjuang gitu. Jadi perjuangan itu adalah hakikat satu kehidupan. Ya orang mau setinggi apapun karirnya, title-nya dan juga uangnya sebanyak apapun, mereka tetap akan berjuang. Mereka harus tetap berjuang. Ya jadi tidak ada hidup yang tanpa perjuangan gitu ya. Ini persoalannya kita mau mengakui atau enggak gitu ya, bahwa kita ini pada tahapan yang selalu berjuang. Nah di PD Perjuangan yang saya senang kan adalah bahwa kita di dalam kita bergerak, di dalam kita menjalankan program kita selalu berusaha keras dan juga selalu untuk berjuang untuk program-program yang telah kita sepakati dan telah kita serap dari masyarakat. Jadi ini satu yang klop aja ya, klop dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan dan juga apa yang saya mengerti dan saya lihat sejak saya masih kecil ya. Jadi memang ya udah cuman ada satu sih ya pilihannya. Meskipun saya pernah diajak ke sini, ke sana, dan lain sebagainya gitu ya, ke partai itu, tapi saya bilang ya enggak lah, saya bilang itu. Kalau bergaul ya tentu, tapi kalau menjadi pilihan politik dan juga aspirasi saya tentu enggak lah. Hanya PDI Perjuangan. Wong Cilik itu tidak melulu bahwa itu adalah orang yang orang yang kecil, orang yang terpinggirkan gitu ya. Wong Cilik itu adalah kalau menurut saya itu hakikatnya adalah mayoritas masyarakat Indonesia yang perjuangan itu harus kita usung gitu ya. Jadi Wong Cilik itu hakikatnya itu adalah sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya kaum senda jepit ya, tapi masyarakat menengah yang saat ini berjuang di Jakarta, di kota-kota besar, ataupun yang ada di desa-desa gitu segala macam ya, yang mungkin pendapatannya juga cukup untuk bulan ini, cukup untuk hari ini ya, mereka tidak kelaparan, tapi mereka juga tidak berkelebihan gitu ya, pas-pas aja. Ya kalau menurut saya itu adalah orang-orang yang, dan itu mayoritas dari masyarakat Indonesia, dan mereka berjuang setiap hari, itu adalah bagian dari Wong Cilik yang harus kita perjuangkan. Jadi apalagi yang di bawah itu gitu ya. Jadi kita harus berpihak pada mereka, kita harus betul-betul seperti yang tadi saya bilang, di Dapil kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka, pikiran mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, ketakutan mereka setiap hari gitu, kekhawatiran mereka, itu yang harus kita dengarkan. Kita dengarkan, kita rumuskan ya untuk menjadi satu agenda perjuangan dan lalu kita perjuangkan. Jadi Wong Cilik itu kan adalah satu slogan ya, satu slogan yang menggambarkan keberpihakan PDI Perjuangan, gitu ya, keberpihakan PDI Perjuangan. Jadi jangan disegmentasikan hanya sekedar orang yang tidak punya pekerjaan atau orang yang miskin atau orang yang lemah gitu ya. Ya semua orang pasti lemah gitu ya. Tapi jangan hanya di framing ke sana. Karena kalau di framing ke sana nanti hanya terbatas pada itu saja ya. Wong Cilik itu ya termasuk juga yang tadi saya bilang kelas menengah yang lagi berjuang gitu ya. Mereka yang sedang lagi struggling mahasiswa untuk menempuh pendidikannya, itu termasuk dalam orang-orang yang harus kita perjuangkan.
Kepedulian saya sekarang karena saya di Komisi Pendidikan ya, itu lebih kepada talenta Indonesia ya, kepada generasi muda Indonesia. Bagaimana kita menyiapkan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang tangguh. Ya, bukan mereka yang bermental tempe gitu ya. Bagaimana kita menyiapkannya mulai dari kurikulum mereka, terus bagaimana dalam kehidupan sosial mereka dan di kehadiran mereka di sosial media dan lain sebagainya. Jadi biar bagaimanapun kan ini kan menyiapkan masa depan ya. Calon pemimpin ya, calon mereka yang akan mengisi kehidupan sosial ekonomi kita ya. Bagaimana mereka memiliki pribadi-pribadi yang betul-betul memiliki karakter ya. Karakter yang yang sesuai yang diajarkan oleh, terutama yang diajarkan oleh Bung Karno ya. Bagaimana mereka mandiri, mereka juga mereka bisa berdikari gitu ya. Mereka punya sikap dalam bidang politiknya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kalau menurut saya harus dimulai dari generasi muda. Itu yang menjadi tantangan kita dan itu menjadi passion saya. Yang terutama juga adalah yang paling penting adalah bagaimana generasi muda ini juga mampu menemukan minat dan bakat mereka. Karena biar bagaimanapun minat dan bakat itu sangat penting di dalam mereka berkembang. Kalau mereka itu bekerja karena hanya untuk penghasilan, ujungnya nanti akan bersungut-sungut. Kalau mereka bekerja karena mereka itu hanya untuk status gitu ya, nanti ujungnya juga akan frustrasi gitu ya. Tapi kalau mereka bekerja karena ini sesuai dengan minat dan bakat dia, itu nanti yang namanya penghasilan dan juga status itu akan ngikutin mereka. Jadi kita ciptakan generasi muda yang diikutin oleh uang dan status, bukan ngikutin status dan uang gitu ya. Makanya penting untuk mereka bisa menemukan minat dan bakatnya. Di antaranya adalah mengenali diri mereka dan mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka apa, serta mengetahui bahwa mereka memiliki peluang dan ancaman. Nah ini hal-hal seperti ini yang selalu saya omong sama generasi muda, termasuk saya menantang guru dan dosen agar mereka tidak hanya monolog dalam mengajar gitu loh, agar mereka juga mengetahui talenta dan minat dan bakat dari setiap siswanya itu apa. Karena buat apa menjadi guru hanya memberikan nilai A, B, C, D gitu ya, 8, 7, 6, 5 buat apa gitu kan. Itu kan itu adalah hal-hal yang tidak laku di dunia pekerjaan. Ya 25 tahun saya di dunia pekerjaan nggak pernah saya tanya. Ya kan, matematika kamu berapa, fisika kamu berapa, nggak pernah saya tanya. Ya, kamu ambil kelas jurnalistik, tulisan kamu nggak peduli saya. Ya kan, persoalannya dia siap nggak ketika menghadapi tantangan di dunia pekerjaan atau di dunia usaha dan lain sebagainya. Nah kecenderungannya kan dunia universitas dan dunia pendidikan tidak menyiapkan itu, gitu ya. Mereka yang penting anaknya lulus, apakah itu cum laude atau apa segala macam gitu ya. Pilihan terbaik hanya itu aja gitu. Tapi betul-betul sikap mentalnya dan juga skillnya tidak disiapkan oleh mereka gitu.